Dari awal Kemendikbudristek meminta pendampingan dari kejaksaan, Mas Dedi. Lalu kenapa bisa ada penyidikan seperti ini? Dan uji cobanya sudah dilakukan tahun 2018 sampai 2019. Dan hasilnya tidak ideal. So, kenapa lu tetap ngotot pakai kerumbuk? Sudah kami terima bahwa seyogianya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi dilakukan hari ini, ya. Tetapi dengan surat yang diterima oleh penyidik dari kuasa hukumnya menyampaikan mohon penundaan pemeriksaan dan akan dijadwal pada tanggal 17, tepatnya hari Selasa ya, tahun 2025. Tadi penyidik sudah mendapatkan surat dari kuasa hukumnya terkait dengan penundaan itu. Satu hal lagi yang mungkin sangat penting adalah dari awal Kemendikbudristek meminta pendampingan dari kejaksaan, Mas Dedi. Kita meminta dan mendapatkan melalui Jamdatun pendampingan dari awal sampai akhir proses. Aman dong harusnya. Seharusnya aman. Itu makanya saya kaget, Mas Dedi. Terus terang saya kaget waktu mendengar semua berita ini karena kami kira kami sudah melakukan semua tahap-tahap. Bukan cuman Jamdatun, Mas Dedi. Kita berkonsultasi dengan BPKP, kita berkonsultasi dengan KPPU untuk mengamankan kalau ada unsur monopoli dalam situ. Sudah Dan ada. ini tercatat semuanya. Tercatat Terbukti semuanya. Tercatat semuanya. Dan tentunya yang paling penting adalah semua proses ini diserahkan dan dilaksanakan di LKPPE katalog. Itu mungkin yang terpenting. Artinya ada potensi Nadiem Makarim juga akan dipanggil dan bisa saja dilakukan pencekalan, bisa saja juga berpotensi menjadi tersangka dalam kasus ini, Prof? Kalau kita menggunakan pendekatan penyidikan itu kan salah satunya dengan follow the suspect ya. Kalau untuk follow the suspect ini kan ketika orang ini kan orang yang sangat dekat dengan Pak ex-menteri ketika itu. Ya. Dan tidak main-main kan peristiwa itu 2019 sampai 2022. Artinya selama 3 tahun tidak mungkin Pak Menteri tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan ketika orang itu. Kecenderungannya menurut saya dan kita juga dorong Kejaksaan Agung nanti akan memanggil perkara kemudian keterlibatan atau tidak bagian dari pemeriksaan penyidikan yang objektif. Kemendikbudristek tidak punya kewenangan sama sekali dalam penentuan harga atau dalam mengkurasi penyedia produk. Sama sekali. Nggak bisa cashback. Tidak bisa, Mas. Dan memang sengaja karena kita tahu, Mas Dedi, kita tahu banget bahwa pengadaan sebesar ini harus dengan transparansi yang maksimal dan nggak boleh ada konflik kepentingan. Dengan IA sesuai jadwal pemeriksaan kita harapkan yang bersangkutan bisa hadir besok. Ya kita lihat besok ya, apakah yang bersangkutan hadir. Kita harapkan tentu hadir ya. Uji coba yang dilakukan itu dilakukan sebelum masa saya jadi menteri, Mas Dedi. Dan pada saat itu, uji coba itu 500 kerombok di daerah 3T. Di daerah 3T. Di mana ini yang tertinggal dong? Ya, tertinggal. Ya. Dan daerah situ bukan hanya tidak ada internet, bahkan listrik pun menjadi hal yang sangat sulit. Dan juga daya literasi, apalagi literasi digital. Why would someone, kenapa seseorang harus mencoba teknologi Chromebook di daerah tertinggal yang ada internet? Itu terjadi sebelum saya. Ketika dipanggil kan tidak datang. Nah, nanti panggilan berikutnya bisa kemudian dipanggil paksa. Kita berharap minggu depan bisa datang. Yang kemarin datang baru dari tim teknis. Nah, informasi dari tim teknis diolah oleh penyidik yang akhirnya muncul pencekalan tersebut. Pencekalan ini kan ya memberikan kesan yang cukup kuat bahwa ketika orang itu potensinya kan akan menjadi tersangka. Nah, cuman kan kita berharap tidak berhenti ketika orang ini saja. Nanti kita berharap bahwa kasus ini bisa lebih diolah lagi, bisa lebih melebar lagi, khususnya entah itu ke atas, ke samping ataupun ke bawah. Prof. Ini 9,9 triliun itu adalah total pengadaan untuk semua alat TIK, bukan hanya laptop. Nah, apakah mungkin ada beberapa sekolah yang tidak punya internet yang menerima? Yes, sangat mungkin. Dan kami pun menemukan situasi itu
saat kita mengirim sekolah-sekolahnya, mengirim laptop-laptopnya ke sekolah. Kadang-kadang ada sekolah yang bilang mereka punya internet padahal tidak punya. Bisa tanya jawab sepenuhnya karena nanti akan lanjut pemeriksaan lagi karena mungkin dia kecapean, kelelahan. Jumat nanti jam berapa itu jam 10 kita nanti pemeriksaan lagi. Jadi kurang lebih pertanyaannya itu dia pun sendiri nggak bisa mengingat seberapa banyak, tapi ya pastinya tentang Chromebook gak jauh-jauh dari situlah. Itulah kira-kira teman-teman. Nah, ini yang dia sendiri juga nggak terlalu ingat untuk pertanyaan. Bahwa ada markup nih bos. Ya kan, ada markup dari yang sampai 9,9 triliun itu katanya membelinya harganya sekitar 10 juta per unit. Ya. 10 juta per unit, itu tulisannya. Nah, sebenarnya berapa harganya? Ya. Ini makanya mungkin narasi di dunia internet itu bisa kemana-mana. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Kita memilih jalur pengadaan yang paling aman dari aspek konflik kepentingan. Terkait dengan analisa-analisa teknis, kan Stafsus itu memberikan saran-saran, memberikan pandangan-pandangan. Nah itu yang mau didalami penyidik, apa kaitan antara kedudukan posisi mereka sebagai Stafsus dengan proses pengadaan Chromebook ini. Ini sangat mengejutkan kita semua. Nadiem Makarim yang beberapa waktu lalu konferensi pers dan dalam sebuah podcast dia sebut kejaksaan terlibat dari awal. Apakah ini serangan balik untuk tutupi kebobrokannya? Sementara itu saksi yang mangkir saat dipanggil kejaksaan termasuk Nadiem sendiri mungkin nantinya. Katanya junjung tinggi hukum, kok malah begini ya? Nadiem sebut libatkan Jamdatun proyek laptop 9,9 triliun. Kejaksaan Agung bilang begini. Kejaksaan Agung merespon pernyataan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim soal adanya perlibatan pihak kejaksaan yakni Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebelum melaksanakan program digitalisasi pendidikan. Harli mengatakan jika pihaknya bisa bertanggung jawab perlibatan pihak Korps Aditya sebelum dilakukan pengadaan laptop tersebut, sehingga dia menegaskan pendampingan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam program digitalisasi ini sesuai dengan mekanisme hukum yang benar. Dia menjelaskan sejak awal dalam program digitalisasi pendidikan terkait dengan operating sistem laptop yang disiapkan untuk kegiatan belajar mengajar memanfaatkan sistem Windows, namun tim teknis Kemendikbudristek lebih memilih Chromebook sebagai basis operating system. Dengan dilakukannya perubahan hal tersebut, pihak Jamdatun selaku pihak kejaksaan yang saat itu dilibatkan ikut melakukan perbandingan di berbagai produk. Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku jika dalam program digitalisasi pendidikan yang dijalankan memiliki transparansi publik. Bahkan kata Nadiem sejak awal pihaknya telah melibatkan pihak Kejaksaan Agung dalam hal ini. Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.